Sejumlah tes digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2. Namun ternyata tidak seluruh tes memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga rentan mengalami salah diagnosa. Idealnya, pemeriksaan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 adalah dengan melakukan kultur virus. Di mana pengkulturan dinyatakan berhasil mendeteksi keberadaan virus pada suatu sampel ketika banyak virus tumbuh pada media kultur. Hanya saja, pemeriksaan kultur virus sangat terbatas dan hanya bisa dilakukan pada laboratorium Staraf BSL-3. Sehingga tidak mudah diterapkan karena laboratorium BSL-3 belum banyak ditemukan di Indonesia. Ketua Umum Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinis, Profesor Aryati menyebut, kultur virus tidak mudah dilakukan sehingga keberadaannya bisa digantikan oleh tes PCR yang umumnya dilakukan dengan pengambilan sampel melalui nasofaring dan atau orofaring. Dalam prosesnya, tes PCR membutuhkan keterampilan khusus dalam pengambilan sampel hingga proses ujinya. Namun banyak ahli merekomendasikan tes PCR sangat dalam mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 sebab sensitivitasnya sangat tinggi hingga 90%. Guru Besar Unair ini menilai tes PCR adalah jenis tes yang melibatkan DNA virus dalam pembacaannya sehingga angka keberhasilannya tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan seseorang mengalami false positif ataupun negatif, yaitu suatu diagnosa yang salah diakibatkan oleh berbagai faktor. Selain kultur virus dan tes PCR, terdapat pula pengujian tes antigen yang kini marak disebut lantaran menjadi persyaratan untuk berbagai aktivitas. Pengambilan sampel dari tes antigen sama dengan tes PCR. Hanya saja, tes antigen bisa mendeteksi di masa awal seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Sekitar 7 hari pertama sejak terinfeksi, setelahnya perlu penegakan diagnosa melalui tes PCR untuk memastikan seseorang benar-benar terinfeksi virus SARS-CoV-2. Saya bisa mulai dari idealnya kalau misalnya seseorang itu ingin ketahuan dia itu terinfeksi virus SARS-CoV-2 gitu kan. Jadi yang ideal tuh mulainya dari yang paling tinggi tingkat kepercayaannya itu adalah kultur virus. Nah, kultur virus itu kalau dia tumbuh berarti dia nularin. Ya, kalau misalnya dia nggak tumbuh ya berarti berbeda maknanya ya. Memang nggak tumbuh itu belum tentu nggak nularin, tetapi bisa aja kondisi kultur memang bisa menyebabkan dia negatif palsu. Tapi kalau idealnya kalau dia positif tumbuh berarti dia nularin. Tapi nggak bisa itu kita mengerjakan yang namanya kultur itu karena itu memerlukan peralatan laboratorium yang canggih ya, kemudian kebutuhan untuk laboratoriumnya yang namanya BSL-3 ya, kemudian itu hanya ada di lab research. Nah, sehingga kalau nggak bisa kultur kita menggunakan yang namanya tes molekuler, antara lain PCR. PCR yang sudah kita kenal itu termasuk yang kedua setelah yang di bawahnya kultur, level kepercayaannya. Nah, dengan PCR itu yang dideteksi adalah apa? Sebetulnya RNA virus SARS-CoV-2 itu. Nah, proses PCR itu sendiri sebetulnya dia menggandakan DNA. Jadi berarti si virus yang RNA tadi dipindahkan dulu, dijadikan DNA dulu, kemudian oleh PCR itu dia digandakan menjadi jutaan kali. Maka dia memang menjadi sangat sensitif. DNA-nya terdeteksi ya dari RNA menjadi DNA. Nah, kemudian kalau kita nggak bisa melakukan PCR, karena apa? Karena PCR itu bukan tes yang mudah, membutuhkan keterampilan dari yang melakukannya, ya. Kemudian banyak persyaratan lain-lain, antara lain juga persyaratan untuk pengerjaannya di dalam laboratorium tertentu, tadi yang namanya Biosafety Laboratorium 2, BSL-2, atau ya misalnya yang tes cepat molekuler itu cukup menggunakan yang namanya biosafety cabinet, tetap menggunakan peralatan-peralatan yang canggih yang tidak bisa digunakan seenaknya. Seenak dalam arti di luar, gitu ya, di luar, di lapangan itu nggak bisa karena ada persyaratan untuk membuat lab PCR. Sementara itu, tes rapid antibody menjadi tes dengan sensitivitas terendah. Tes ini ramai dilakukan sejak Maret lalu. Namun, kenyataannya memiliki sensitivitas deteksi paling rendah, tak sampai 50%, bergantung pada jenis alat yang digunakan. Karenanya bisa mendeteksi keberadaan antibodi seseorang, bukan virus.
Profesor Aryati menyebut kewajiban menggunakan tes rapid antibody bisa saja dilakukan untuk masa vaksinasi mendatang. Namun jika untuk uji virus SARS-CoV-2, kemungkinan terjadi false positif dan false negatif akan tinggi, apalagi bagi penyintas COVID yang antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 sudah terbentuk. Kemungkinan besar ketika diuji tes rapid antibody akan menunjukkan hasil reaktif walaupun hasil tes PCR sudah menunjukkan negatif. Pengamat manajemen kebijakan publik menilai syarat rapid test antigen harus menjadi kewajiban yang tidak hanya diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru.